Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak. Matur nuwun atas waktunya, kesediaannya mau saya wawancarai. Sama-sama. Ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Bu Jenny yang sudah lama mengajar di sini, ya. Tentunya banyak kasus-kasus atau apa ya, permasalahan yang dijumpai dalam mendidik anak ataupun di dalam sekolah ini yang tidak terprediksi sebelumnya, gitu. Oke, untuk yang pertama, dari pengalaman Bu Jenny, ketika menjumpai kasus yang mengandung dilema etika bagaimana Bu Jenny mengidentifikasi dari permasalahan tersebut? Saya coba jawab. Dalam sebuah lembaga tentunya kita pasti banyak menemui berbagai permasalahan. Yang dimaksud tadi adalah dilema etika, di mana mungkin kita merasa ya ada rasa tidak enak ataupun apa ya, semacam ya segan mau melakukan atau tidak seperti itu. Yang saya alami ini terutama untuk teman sejawat saja belum, Mbak. Kalau untuk siswa sebenarnya mungkin ada, tapi yang saya utarakan di sini adalah teman sejawat dulu. Dalam sebuah lembaga ketika kita bertemu dengan teman seperti itu, apalagi di era digital saat ini kan kita banyak menemui kadang guru-guru yang sudah senior, apalagi dengan alasan mau pensiun, mungkin dalam menyelesaikan tugas apa-apa sekarang kan online atau yang harus segera deadline. Nah, ini terkadang banyak yang menyerahkan tugasnya kepada teman sejawat yang masih lebih muda dan lebih menguasai IT seperti itu. Jadi yang saya lihat seperti itu. Nah, yang diberitakan misalnya seperti saya pun kadang saya punya pekerjaan sendiri, tetapi begitu mendapat apa ya dari teman seperti itu, ya otomatis kita tetap harus, mau tidak mau kita harus membantu. Padahal mungkin jika kita melakukan pendampingan kan sebenarnya bisa belajar seperti itu. Tapi yang saya temukan selama ini ya itu tadi, kita kesulitan menolak ketika ada teman yang ya sudah intinya pasrah dengan nasibnya seperti itu. Jadi ya pekewuh ya, Bu. Pekewuh, ilmu pekewuh, orang Jawa itu ilmu pekewuh. Kalau anak-anak mungkin ya sebenarnya ada, Mbak, cuma kan ya contohnya misal kayak anak yang lama tidak masuk sekolah, tahu-tahu nanti minta ujian pada tahun-tahun berapa itu, karena sekolah sudah melakukan pendekatan tapi tidak bisa, anaknya memang sudah tidak ada kemampuan belajar, akhirnya ya diberi tugas pun juga sudah tidak ini jalan, ya mau tidak mau tetap mengeluarkan ijazah karena demi anak tersebut lulus sekolah dasar, karena anak itu sudah diambang mau lulus seperti itu, pernah seperti itu. Dan kadang ada hal yang tidak bisa diprediksi, daripada nanti jadi putus sekolah. Ya itu kadang sekolah itu tidak enaknya dipandang masyarakat juga, bagaimana sekolah kok ada anak yang putus sekolah seperti itu, kok tidak dilakukan pendekatan, padahal kami sudah berusaha merangkul, silakan berangkat sekolah, tapi tetap ya itu kadang masuk kadang tidak, sampai akhirnya tetap ya kita tetap mengeluarkan ijazah dan seperti itu. Kemudian Bu, dalam mengambil keputusan tersebut mungkin Bu Jenny bersama
dengan teman-teman guru, di mana ada dua kepentingan yang ibaratnya sama-sama penting dan dilema mau memilih yang mana, itu biasanya bagaimana, Bu? Karena dari dulu kebetulan ya Mbak, saya berada di SD yang teman-temannya atau rekan sejawat itu enak Mbak, orangnya enak semua, penuh dengan rasa kekeluargaan. Jadi setiap kami ada sesuatu yang harus diputuskan itu ya tetap jalannya memakai jalan musyawarah, ya rembugan lah, intinya rembugan dengan teman-teman dari kepala sekolah pun juga seperti itu. Nah, ketika ada dua kepentingan yang memang sama-sama harus mana yang dipilih, karena itu sama-sama penting misalnya, tetap kami pertimbangkan, nanti dicari mana yang lebih banyak positifnya, yang lebih diprioritaskan itu yang mana, seperti itu. Tapi pertimbangan pasti dari dua kejadian itu atau dua keputusan yang akan diambil itu pasti ada nanti yang lebih prioritas, mana yang harus diambil. Berarti dilihat dari sisi prioritasnya, Bu. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan dalam mengambil keputusan tersebut biasanya apa, Bu? Ya tadi Mbak yang sudah saya sampaikan, utama itu musyawarah. Karena kalau hanya seperti apa itu kan pemilihan terbanyak, tapi kalau hanya lingkupnya hanya berapa orang guru dan itu harus segera kita harus benar-benar mencari keputusan yang benar-benar valid, pasti yang dijalankan musyawarah, karena dengan musyawarah nanti jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan seperti itu. Jadi yang terbaik yang mana kita bicarakan baik-baik, musyawarah. Dalam pengambilan keputusan, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Heni anggap efektif dalam kasus-kasus yang mengandung dilema etika? Kalau yang pernah saya alami di sini Mbak, karena saya termasuk jenengan senior guys yang sudah saya lihat dan apa yang sudah dilakukan kepala sekolah selama ini, itu tetap yang pertama musyawarah tadi. Ketika ada sesuatu, contohnya tadi di kasus yang saya sampaikan tadi ya, yang sudah jelas ada kasusnya ya, ketika menemui ibu atau bapak guru yang memang rasanya sudah malas untuk belajar atau ya tadi menyelesaikan tugas yang memang sekarang eranya baru era digital, apa-apa laporan secara teknologi terutama itu sudah tidak ada kemauan, ya akhirnya kami bermusyawarah cari jalan tengahnya. Ya yang terpenting selama belum pensiun masih ada waktu bisa untuk belajar dan belajar tetap, walaupun jatuhnya misalnya ada guru yang lebih muda yang membantu, tapi tetap tadi yang sudah seperti kesannya pasrah itu ya tetap kami minta mendampingi lah, jangan lepas, karena semua itu kan juga kadang dalam proses pembelajaran juga nanti pengaruhnya kepada beliau sendiri dan siswa. Kemudian yang masalah nasib juga kan akhirnya kepada beliau juga kembalinya seperti itu. Jadi kalau bisa cari jalan tengahnya seperti itu, karena memang kalau dipaksakan yang sepuh-sepuh mau belajar seperti yang muda-muda lari mempelajari IT sepertinya sudah tidak sanggup. Ya, sudah sulit ya Bu. Seperti itu. Kemudian tantangannya Bu dari ya tadi permasalahan yang Bu Heni sampaikan, tantangannya dalam mengambil keputusan tadi. Ya itu tantangannya itu seringnya dari beliau-beliau yang sudah sepertinya enggan untuk belajar itu, ya bagaimana
seperti misalnya saya ya, kalau saya sih tidak pintar banget IT, tapi berusaha mengerjakan sendiri ya Mbak. Nah, tantangannya dalam menghadapi yang seperti itu tuh terkadang ini kok sulit sekali ya. Intinya misalnya ayo latihan bareng-bareng seperti itu, kadang sudah ada kata saya pasrah, saya tidak bisa, saya mau pensiun. Nah, itu Mbak tantangannya yang selama ini saya hadapi seperti itu. Jadi untuk menumbuhkan kemauan belajar itu Masih sulit ya. Padahal masih ada waktu untuk bisa belajar sedikit demi sedikit seperti itu. Ya, sebenarnya kita belajar ya sampai akhir hayat ya Bu. Oke, tapi kadang moto itu terkesan lupa kalau sudah aku iso. Gitu Mbak. Aneh. Oke, kemudian Bu, untuk teman-teman guru biasanya dalam mengambil keputusan itu, terutama keputusan yang mengandung dilema etika, itu terdapat waktu-waktu khusus atau mungkin karena ini kasusnya spesial, kita di tempat yang spesial juga kita apa beda? Kalau hanya permasalahan seperti yang tadi saya sampaikan, biasanya Mbak, apalagi itu segera harus dilaksanakan ya, akhirnya kami bisa langsung menyelesaikan waktu itu juga ketika ada permasalahan yang memang segera, lihat situasi dan kondisi lah Mbak. Ketika permasalahannya memang harus segera atau cepat diselesaikan ya kami ambil tindakan seperti itu. Tapi kalau selama ini sih di SDN Satu itu benar-benar saya mengalami yang namanya masalah yang dilema seperti itu, dilema etika yang terlalu berat, sehingga selama ini belum memerlukan jadwal khusus untuk menyelesaikannya. Bisa langsung diselesaikan waktu itu juga secara kekeluargaan. Kalau sifatnya urgent atau mendesak berarti segera Jadi lihat situasi dan kondisi. Tidak tunda-tunda. Iya, nanti kalau ditunda-tunda malah tidak selesai ya pekerjaannya. Terus Bu, kemudian selama ini faktor atau apa ya, ada seseorang yang mempermudah Bu Heni dan membantu Bu Heni dalam mengambil keputusan tersebut? Ya, jelas ada Mbak. Karena dalam satu lembaga itu kan yang misalnya yang tadi permasalahan yang tadi kan hanya berapa orang, tetap yang lain juga, apalagi tenaga di SD Negeri 1 Patimura ini kan banyak yang muda-muda, termasuk jenengan. Nah, ini menjadi guru penggerak, otomatis juga menjadi penggerak teman-teman yang ada di sini, termasuk saya pasti akan banyak belajar dari jenengan, dan otomatis ada teman-teman yang sekiranya bisa membantu menyelesaikan atau mengambil keputusan itu. Karena ya itu tadi, yang namanya keluarga nggak mungkin kan kita masa bodoh itu nasib Anda itu tidak seperti itu, tapi kita punya moto kabeh keluarga saling ngopen seperti itu Mbak. Jadi tetap ada teman-teman lain yang mau dilibatkan membantu seperti itu. Jadi dalam mengambil keputusan pasti akan lebih mudah. Cuma ya itu tadi Mbak, yang seperti kasus tadi yang saya sampaikan, guru yang merasa dibantu misalnya, itu ya tidak lepas tangan, harus tetap mendampingi sampai selesai. Intinya semua bareng keluarga, jangan ngegap. Jangan ngegap dan merasa kasus di kelasnya jadi merasa lepas tangan. Iya, harus. Kalau misalnya seorang guru mendapatkan kasus tertentu di dalam kelasnya, itu maksudnya kasus entah dilema etika atau kasus apapun seperti itu, ketika tidak bisa menyelesaikan sendiri, otomatis membutuhkan teman-teman yang lain untuk mencari solusinya. Iya, sharing Mbak. Ini bahasa kerennya sharing. Ya, terus
tadi yang sudah Bu Heni sampaikan, tentu apa ya, ada pembelajaran ya tentu ya Bu. Ya, mungkin nanti saya ke depannya dan yang selama ini Bu Heni rasakan dari atau yang Bu Heni dapat ambil hikmahnya atau pelajarannya dari kasus yang pernah Bu Heni alami tadi itu nopo Bu? Ya banyak Mbak, kalau mencari hikmah di balik sebuah peristiwa itu banyak Mbak. Misalnya seperti itu kan kita ya sadarilah maunya karena kita apa ya tadi sudah di mindset untuk ini sebuah keluarga seperti itu. Jadi kita tidak ada rasa individualisme, rasa sosialnya pasti menjadi lebih tinggi, cari pahala seperti itu, membantu teman juga cari pahala, kan kita dapat pahala gitu kan, menjadi ladang pahala kita. Kemudian kalau ada peristiwa seperti itu kok bisa diselesaikan bersama-sama, otomatis apa ya, rasa kekeluargaan dalam sebuah lembaga itu pasti akan lebih tinggi, lebih raket jadinya seperti itu. Tidak ada yang memiliki rasa iri ataupun apa ya, saya merasa saya paling pintar, lebih pintar, itu enggak ada Mbak, semuanya belajar bersama. Seperti jenengan juga diharapkan di sini juga nanti otomatis apa yang panjenengan dapatkan dari guru penggerakku nanti akan menjadi pengalaman yang baru buat teman-teman di sini. Insya Allah Bu, bisa bareng-bareng nanti belajar bersama teman-teman, berbagi ilmu-ilmu saya. Matur nuwun Bu Heni, banyak sekali apa ya, problem yang sebenarnya kita perlu putuskan ya dalam suatu lembaga atau instansi. Tidak hanya tadi yang saya sampaikan, ada yang lain, tapi nanti kalau di sini tidak dipilih. Matur nuwun Bu Heni atas waktunya. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan. Terima kasih atas waktunya, sudah bersedia mau saya wawancarai. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Miskun selaku pemimpin pembelajaran di sekolahan atau kepala sekolah yang nantinya mungkin bisa saya terapkan untuk saya sebagai pemimpin belajar di kelas. Oke, sama-sama nanti kita saling sharing dan saling mengisi. Pak Miskun yang sudah lama jadi kepala sekolah, tentu banyak hal yang perlu diputuskan selama Bapak menjadi kepala sekolah. Dalam pengambilan keputusan tentu kadang beberapa ada yang menimbulkan apa ya, gejolak di dalam hati, problematika. Jadi adanya dilema dalam hati antara keputusan antara pilihan yang satu dengan pilihan yang lain yang sama-sama apa ya Pak, sama-sama baik yang perlu diputuskan dan harus memilih salah satu. Dalam kasus atau permasalahan yang pernah Pak Miskun jumpai sebagai kepala sekolah, bagaimana Pak Miskun dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi betul sekali Bu Dewi bahwa setiap lembaga itu memiliki seorang pemimpin, di mana seorang pemimpin itu harus berani untuk melakukan suatu keputusan yang disebut dengan kebijakan itu. Memang betul bahwasanya setiap kita untuk memutuskan satu perkara atau satu kebijakan yang itu untuk kebutuhan, terutama kalau sekolah dengan kebutuhan kebaikan sekolah, itu mengalami berbagai macam
pertimbangan-pertimbangan. Lalu bagaimana kami di dalam melakukan langkah-langkah keputusan? Tentu yang pertama adalah dari sekian persoalan yang ada itu, satu, kami akan mengambil skala prioritas dari keputusan yang akan kami bawa di forum rapat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa di dalam memutuskan suatu perkara itu harus mempertimbangkan unsur maslahat. Jadi antara maslahat dan mudarat itu seorang pemimpin harus cermat mana yang kira-kira dari sekian pilihan-pilihan itu yang paling banyak manfaat. Berarti dilihat dari skala prioritasnya ya Pak, dan apa ya, mudaratnya sisi ya, manfaat dan mudaratnya. Kemudian sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang apa ya, terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, jadi kami di dalam melakukan langkah-langkah untuk mengambil keputusan, kami selalu berusaha untuk melibatkan, pertama adalah guru itu sendiri. Ketika itu urusannya dengan sekolah, baik itu murid maupun dengan urusan dengan wali siswa, sehingga guru kami libatkan untuk mengambil aspirasi dari mereka. Jadi masukan dari teman-teman guru yang di lapangan itu akan menjadi sangat penting sebagai data kami, sehingga nanti kami dalam memutuskan itu tidak salah dan bisa tepat sesuai dengan harapan terutama yang ada di lapangan. Jadi aspirasi dari teman-teman itu yang kami dahulukan. Kemudian langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Bapak lakukan dalam proses pengambilan keputusan? Langkah dan proses ya. Langkah dan proses kami di dalam mengambil keputusan itu, yang pertama mengambil keputusan itu kan satu dari problem solving gitu ya. Jadi problem solving itu tugas seorang manajer, seorang kepala sekolah. Jika ada problem itu harus ada jalan keluar. Setiap problem itu kan karena pasti ada sesuatu yang tidak pas gitu. Ada sesuatu hal-hal yang barangkali dari pihak sekolah tidak dilaksanakan dan sebaiknya dari pihak guru maupun dari pihak kami sendiri sebagai kepala sekolah. Maka yang pertama adalah kami melakukan ya evaluasi diri kami sendiri gitu ya. Jadi menilai diri kami, hal-hal yang barangkali kami lakukan itu belum tepat, belum sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita dan visi kita sekolah, sehingga ini menjadi bahan kami untuk melakukan evaluasi. Yang kedua tentu langkah berikutnya adalah ketika melakukan evaluasi, melakukan langkah-langkah perbaikan, mana yang perlu kita perbaiki dan mana hal-hal yang sudah baik, dan bagi yang belum tentu harus kita perbaiki. Yang sudah baik tentu kita tingkatkan agar lebih baik di masa-masa yang datang. Sehingga keputusan yang kami lakukan, langkah-langkahnya adalah partisipatif dari teman-teman, seluruh stakeholder, baik itu dari guru, karyawan, terlebih kalau hal sifatnya umum, kebijakan secara umum, secara makro, kepentingan sekolah, maka tentu juga komite sekolah, wali siswa juga kami libatkan. Berarti dalam mengambil suatu keputusan banyak langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan ya Pak, yang perlu dilakukan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Miskun sebagai kepala sekolah menganggap itu merupakan hal yang efektif dalam pengambilan suatu keputusan yang dimana permasalahan atau kasus-kasus yang dijumpai tersebut itu mengandung dilema etika atau kebimbangan di antara dua pilihan itu Pak. Ya. Jadi kita di dalam mengambil keputusan kan sering terjadi ada namanya pro kontra gitu ya. Ada yang pro dan juga ada yang kontra, ada yang sepakat
juga ada yang tidak sepakat. Seorang kepala sekolah itu, dia tidak hanya kepala sekolah, sebenarnya siapapun menjadi seorang pemimpin, ketika melakukan suatu keputusan maka harus fokus kepada yang namanya tujuan, fokus kepada tujuan yang ingin dicapai, daripada kita fokus kepada yang bukan tujuan gitu. Yang kedua adalah kita juga fokus kepada orang yang sepakat daripada orang yang tidak sepakat. Kalau yang kontra kan paling kadang-kadang hanya 1-2, tetapi kebijakan yang baik pasti insya Allah banyak yang dukung begitu, sehingga kita sebagai kepala sekolah harus melihat, oh karena ini baik, banyak yang dukung, maka fokus kita adalah meskipun ada yang kontra, fokus kepada pihak-pihak yang mendukung, fokus kepada teman-teman yang mau membantu, baik guru maupun dari wali siswa. Ya, kemudian tentu dari yang Pak Muslim sudah jelaskan tadi, apalagi menjadi seorang pemimpin yang memimpin banyak pemikiran ya yang berbeda Pak, tentu banyak sekali tantangannya dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Ya, tantangannya yang pertama tentu adalah karena perbedaan latar belakang sosial, latar belakang pemikiran gitu, dan kadang-kadang juga perbedaan latar belakang tujuan seseorang, sehingga seorang kepala sekolah harus bisa memetakan nilai-nilai prioritas yang akan dilakukan untuk melakukan keputusan besar, sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan sekolah. Jadi dilema tantangan yang kita hadapi ya tadi itu, latar belakang yang berbeda, kemudian tujuan-tujuan yang berbeda, sehingga kadang-kadang itu menjadi satu mungkin tantangan yang kita hadapi sebagai kepala sekolah maupun seorang pemimpin. Itu pasti akan menghadapi dimanapun dia berada seperti itu. Begitu Bu. Oke, kemudian Pak, dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut, apakah Pak Mis pun memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Kemudian mungkin tempatnya ya Pak, atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk dalam menyelesaikan problem yang ada di sekolahan seperti itu Pak? Ya. Saya secara pribadi dalam menyelesaikan masalah itu lebih menggunakan pendekatan individual, pendekatan personal seseorang langsung gitu. Jadi pendekatan individual, pendekatan langsung dengan orang yang punya masalah gitu, dan kita sampaikan persoalan-persoalan yang ada, lalu kita redukan begitu terhadap persoalan yang ada. Jadi kalau itu persoalan-persoalan yang sifatnya adalah besar, persoalan-persoalan yang sifatnya itu nanti akan mengganggu dengan kelancaran sekolah maupun merugikan sekolah begitu, maka pendekatan yang akan dilakukan adalah lebih pada pendekatan personal. Sehingga kalau jadwal ya nanti kita sesuaikan dengan individu yang bersangkutan. Kalau untuk permasalahan atau keputusan yang hubungannya dengan ranah sekolah atau bukan personal antara guru dengan murid gitu ya Pak, apakah dalam memutuskan hal tersebut Pak Mis pun punya waktu tersendiri mungkin dengan Bapak Ibu guru atau karyawan yang ada di sekolahan? Oh ya, ya mengambil keputusan untuk persoalan-persoalan yang berkaitan dengan guru ya Bu ya, berkaitan dengan guru yang hubungannya dengan itu etika maupun itu berkaitan dengan karakter seseorang, maka tentu iya kita membutuhkan waktu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah melakukan pembinaan secara
individu, mentalnya, kemudian yang tidak kalah penting adalah pendekatan ruhiyahnya itu harus dibangun, karena memang segala sesuatu kan biasanya persoalan karena ketidaksadaran atau belum terbangun sebuah kesadaran. Maka yang kita bangun ya pendekatannya adalah pendekatan dari awal, membangun kesadaran di antara para guru tersebut. Biasanya Pak Miskun melakukan pembinaan atau pembinaan tersebut kepada Bapak Ibu guru biasanya ada waktu-waktu tertentu atau tidak Pak? Mungkin sebulan sekali atau setiap akhir pekan. Yang pertama tentu untuk mengambil jalan menyelesaikan persoalan itu adalah kita melihat dari sisi persoalannya atau tingkat persoalannya. Kalau persoalannya itu adalah persoalan yang urgent dan mendesak, perlu diselesaikan, maka tidak menunggu waktu yang terjadwal. Tentu ketika itu persoalannya adalah persoalan yang sifatnya mungkin umum, persoalannya itu juga bisa merata di antara sekian guru, maka itu menggunakan pendekatan tadi dijadwal setiap Sabtu kalau di sini begitu, atau setiap Sabtu terakhir, sehingga kita bisa memberikan gambaran kepada guru-guru sekaligus langkah-langkah pembinaan terhadap hal-hal yang harus dipahami oleh guru-guru untuk menyamakan persepsi, untuk menyamakan preferensi berkaitan dengan hal-hal yang semestinya untuk dilakukan bagi guru di SD. Untuk waktunya tergantung dari kasus yang dijumpai ya Pak. Iya. Kalau sifatnya gitu. Jika kasusnya berat atau ringan atau sedang. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang membantu gitu ya. Yeah. Ya, jadi sebagai seorang beriman, seorang muslim di dalam mengambil suatu keputusan, sebelum dia mengambil keputusan harus satu, minta kepada pemilik masalah, yang memberi masalah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara kita berdoa. Karena pada dasarnya setiap persoalan itu ada jalan keluarnya, dan persoalan yang ada jalan keluar yang terbaik adalah pasti Allah, melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pendekatan spiritual itu yang menurut saya sangat tepat begitu. Sehingga sebelum kita melangkah untuk memberikan keputusan dan kebijakan itu, tentu kita minta dulu kepada Allah agar Allah memberikan jalan keluar terhadap persoalan yang saya hadapi maupun sekolah gitu ya. Sehingga harapannya nanti ketika kita memutuskan itu adalah keputusan yang terbaik, yang itu dalam bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada Kemudian Pak, dari semua hal yang disampaikan Pak Miskun, kira-kira menurut Pak Miskun pembelajaran yang yang Pak Miskun dapatkan ketika menemui atau menjumpai kasus dilema etika, itu hal yang Pak Miskun petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan tersebut apa? Ya, sebagai seorang kepala sekolah banyak hal yang sudah kita alami ya, terutama dalam mengambil keputusan. Itu yang pertama, satu, semakin mendewasakan secara pribadi gitu ya, jadi kepribadian kita semakin dewasa. Yang kedua, kita semakin banyak menghadapi persoalan itu. Di samping kita semakin matang, kita yang kedua adalah semakin bijaksana, sehingga berbeda dengan orang yang juga baru menjadi seorang pemimpin, baru menghadapi masalah sekali dua kali, mungkin ketika menyelesaikan masalah agak lebih egonya ya, yang lebih maju. Tapi ketika sudah banyak pengalaman menghadapi sekian guru, sekian tahun, sekian kasus, maka akan lebih bijaksana. Begitu.
Ini saya dapat banyak sekali ilmu dari Pak Miskun. Semoga apa yang Pak Miskun barusan jelaskan kepada saya bisa saya terapkan di kemudian hari ketika terdapat dilema etika. Mungkin saya menjumpai hal-hal yang mengandung dilema etika tersebut. Matur nuwun Pak Miskun atas waktu dan kesempatannya. Mungkin nanti lain waktu saya ingin belajar lagi dari Pak Miskun. Mohon bimbingannya Pak. Siap, insya Allah sama-sama kita saling memperbaiki diri kita dan saling mengisi, saling mendoakan ya mudah-mudahan dapat baik untuk kita semua. Matur nuwun Pak. Sama-sama, sukses selalu. Bergerak cerdas berbangsa. Kita matur nuwun atas kesediaannya untuk bersedia saya wawancarai ya Bu. Di sini saya akan mewawancarai Ibu terkait tentang nilai-nilai kebajikan atau pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan yang mana nanti di dalam pengambilan keputusan itu menimbulkan adanya dilema-dilema gitu. Oke, dalam pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah, ketika Ibu menemui suatu kasus terkait pengambilan keputusan, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang mana merupakan dilema etika atau rujukan moral. Ini pengalaman saya sendiri buat sekarang atau kemarin tahun ajar kemarin itu sering Bapak Ibu guru itu harus melakukan aksi nyata di PNM nih. Nah itu ada salah seorang guru yang ingin mendapatkan sertifikat dalam PNM itu. Mereka itu karena kurang mahir atau kurang paham dalam IT itu meminta kepada rekan guru lain itu untuk membuatkan aksi nyata. Nah, menurut dia kan benar nih, tetapi hal itu kan tidak benar lah nih. Karena itu dia itu tidak ingin meningkatkan kompetensi mereka. Terus saya mengusulkan pada Bapak Ibu guru tersebut agar beliau itu belajar sendiri, nanti didampingi dengan tenaga kami kan masih muda, benar didampingi dengan tenaga kami yang masih muda, dipandu lah. Tetapi alasan beliau itu karena gaptek lah, tidak bisa karena sudah tua. Padahal menurut saya itu kalau beliau mau belajar dengan yang masih muda itu kan benar lah nih, karena selain mengikuti perkembangan zaman juga beliau itu bisa mendapatkan sertifikat, karena nanti kan dari yang masih muda itu diberi tahu syaratnya, tidak hanya kopas misalnya minta dibuatkan seperti itu. Jadi memang sekarang teknologi itu sangat diperlukan ya Bu. Iya. Jadi walaupun tua itu misalkan harus paham lah IT apa rekan teknologi, tahu oh ini yang namanya apa Canva, yang namanya PPT untuk pembelajaran. Yang zaman sekarang terus berkembang, kita apalagi jadi guru juga harus mengikuti perkembangan zaman. Oke, kemudian Bu Ita, untuk mengambil keputusan di sekolah, terutama jika ada kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama besarnya, gitu. Kadang kita galau, Bu. Bagaimana Ibu dalam menjalankan atau mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut, Bu? Ya, itu ya yang sering saya lakukan itu, saya melihat ke depannya itu apakah keputusan saya itu berdampak pada orang itu apa tidak. Jadi saya selidiki dulu
kira-kira itu masalahnya apa kalau saya mengambil keputusan, karena kan tidak semua keputusan saya itu dianggap baik bagi mereka, tapi saya juga melihat ke depannya itu keputusan yang saya ambil itu ada dampaknya ke murid. Dan sebelum itu saya juga diskusi dengan rekan guru bagaimana solusi dari permasalahan tersebut. Misalnya yaitu saya pernah melakukan, ada salah seorang guru di kelas 1 ibaratnya ya banyaklah keluhan dari masyarakat lain. Terus saya juga tanya dengan diskusi atau sharing dengan Bapak Ibu guru bagaimana solusinya dan kedepannya seperti apa. Jadi saya sebelum mengambil keputusan itu sharing dulu dengan Bapak Ibu guru, nanti minta pendapat mereka. Terus nanti saya juga punya sebagai kepala sekolah punya keputusan gitu, tapi saya juga tidak memutuskan saya itu mutlak harus saya putuskan, tetapi saya diskusi dulu. Terus oh ya kedepannya ternyata baik, jadi saya melihat ke jangka depan, ke masa depan gitu. Jadi pastinya keputusan saya bagi guru itu tidak memuaskan, tetapi efeknya jangka waktu lama itu pasti akan puas. Kemudian dalam mengambil keputusan biasanya mungkin ibu punya langkah-langkah, kan tidak mungkin ibu langsung diputuskan gitu saja. Mungkin ada langkah-langkah yang Bu Ita lakukan dalam mengambil keputusan. Kira-kira langkah yang biasanya Bu Ita lakukan dalam mengambil suatu keputusan apa mauan Bu? Ya, yang pertama langkah tentunya melihat akar masalahnya gitu. Akar masalahnya itu seperti apa, nanti kemudian kita melihat kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah itu seperti apa. Terus setelah itu juga kita lihat dampak kedepannya itu berdampak lebih banyak dampak negatif atau dampak positifnya. Jadi kita mengambil itu yang dampak positifnya yang lebih banyak, walaupun itu memang keputusan itu yaitu tadi yang katakan tidak memuaskan bagi semua pihak. Nah, kemudian Bu, hal-hal yang biasa selama ini Bu kita anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika, itu biasanya apa saja Bu? Hal-hal yang biasanya dianggap efektif. Hal-hal yang biasa dianggap efektif yaitu saya sering itu mengajak rekan guru untuk selalu berpendapat. Jadi saya sebelum memutuskan itu minta pendapat rekan guru, karena kan rekan guru tersebut saya sudah lama di sini dan juga pastinya pengalaman mereka di sini lebih baik daripada saya. Jadi saya mengutamakan berkomunikasi dulu dengan rekan guru. Setelah itu baru nanti kita putuskan hasil dari musyawarah Bapak Ibu guru itu kita putuskan untuk menjadi suatu keputusan. Dan juga ini Mbak, saya sedang menerapkan setiap program sekolah itu melibatkan siswa. Jadi di situ siswa itu punya suara. Jadi mereka itu menginginkan apa bagi program yang akan kami laksanakan. Kemarin alhamdulillah sudah dirintis, walaupun ibaratnya belum jalan 100% lagi, tapi sudah ada perwakilan dari kelas 4, 5, 6 yang kalau ada rapat itu kami undang untuk berpendapat. Untuk tadi mungkin saya yang menarik mengajak siswa untuk berpendapat ya Bu. Ya kadang siswa juga malu atau takut bahkan ya Bu untuk mengeluarkan aspirasinya kepada gurunya. Itu untuk pengikut sertaan siswa itu, apakah anaknya itu sama atau bergantian Bu? Kemarin kan baru kami coba nih, kemarin yang karena yang sering berpendapat di kelasnya itu perempuan, jadi penampilan dari kelas 4, 5, 6 itu bukan yang perempuan dan yang istilahnya punya prestasi di sekolah. Jadi untuk berpendapat itu tidak malu-malu Bu. Jadi
biar apa ya, anak keinginannya bisa terpenuhi ya Bu, sekolah bisa memfasilitasi sesuai kebutuhan siswanya. Kemudian hal yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika apa saja Bu Rita? Ya, tantangannya jelas saya karena masih muda merasa sungkan kepada guru yang lebih senior, ibaratnya ingin memutuskan kan kewoh lah karena ya beliau sudah tua senior. Terus yang kedua itu saya juga merasa kurang melibatkan orang tua dalam keputusan yang kami ambil. Kan di sini ada paguyuban gitu, jadi kami belum melibatkan perwakilan dari paguyuban untuk mengambil keputusan. Terus selanjutnya juga mungkin terutama dari diri saya dulu komunikasi saya itu kurang, saya kurang bisa menguasai bahasa benar kepada orang tua agar meluluhkan hatinya itu kurang bisa aja. Itu yang saya tantangan diri saya itu jelas komunikasi bahasa itu kurang. Terus ya namanya saya lebih muda mungkin kurang sabar menghadapi guru senior yang tadi saya merasa pekiwo nanti kalau misalnya sudah tidak mau ya bukannya ditinggalkan padahal itu tidak baik tapi itu tantangan yang berasal dari diri saya. Kadang kita merasa apalagi usia jadi harus mengatakan ini kan saya tidak bisa, sudah ada keputusan, saya contoh sudah ada keputusan kalau yang piket, karena kan ada piket dulu, yang piket itu 15 menit sebelum jam pembelajaran sudah di depan pintu gerbang, tetapi kan kenyataannya tidak, jadi kan saya juga mau harus ini, jadi perlahan-lahan jadi butuh kesabaran. Yang paling menyebabkan dilematis itu kepada rekan kerja sudah senior sepuh yang perlu. Kemudian Bu Ita, jika apabila ada kasus-kasus yang menimbulkan dilema etika, biasanya dari Bu Ita selaku kepala sekolah SD Sendang Dalem ada jadwal tertentu atau mungkin kadang berada di tempat tertentu kita rapat atau bagaimana atau kondisional dalam menyelesaikan kasus-kasus yang mengandung dilema etika Bu. Ya, kebetulan kan kami ada komunitas belajar, jadi di situ saya manfaatkan untuk sharing atau refleksi tentang kegiatan yang sudah kami lakukan, termasuk keputusan yang saya sudah diputuskan lah, dan itu kita refleksikan apa yang belum dikerjakan, apa yang sudah bagus, apa yang perlu kita perbaiki di situ. Nanti kan sama guru, jadi saya di sini posisinya tidak, kalau mau menegur orang itu kan tidak merasa saya salah banget karena kan ada rekan guru yang melihatnya, dan juga di situ sesama rekan guru saling sharing di situ. Di komunitas belajar kan kadang kalau di jam istirahat kan kadang Bapak Ibu tidak berada di kantor. Kalau di komunitas belajar kan ada jadwalnya, jadi misalnya hari Kamis jam 1 sampai jam 2 di situ selain untuk berbagi praktek, di situ juga kita menyelipkan tentang refleksi kegiatan atau program yang sudah dibuat bersama, apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana atau belum. Kalau untuk refleksi di komunitas belajar itu ada waktu yang sudah terjadwal atau kondisional biasanya Bu? Kondisional, karena kalau di komunitas belajar kan itu ada temanya, misalnya bulan Januari minggu pertama kita tentang misalnya pembelajaran berdifferensiasi, terus nanti minggu ketiga tentang asesmen. Jadi mungkin sebelum itu kan biasanya ada kata sambutan dari kepala sekolah atau apa, itu saya selipkan untuk
sedikit refleksif, tetapi di komunitas belajar itu juga ada khusus akhir biasanya bulan terakhir lah, misalnya bulan Juni ada refleksi tentang program dari bulan Januari sampai April itu. Refleksinya khusus program, lalu refleksi tentang keputusan saya itu kondisional, jadi sewaktu-waktu ada misalnya bapak ibu guru yang istilahnya melanggar atau tidak sesuai dengan keputusan, itu diselipkan di situ. Jadi tidak bapak ibu guru juga tidak merasa sakit hati karena kita refleksikan secara umum, dan juga nanti ada masukan dari bapak ibu guru lain tentang misalnya program atau keputusan yang saya ambil. Berarti biar tidak menyinggung ya Bu, jadi disampaikan secara umum, tidak langsung terus yang bersangkutan. Kemudian adakah faktor-faktor atau mungkin orang ya Bu yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ita selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, ada Mbak, karena di sini kan ada yang sudah lama di sini dan juga ibaratnya mau mengikuti perkembangan zaman lah. Jadi di situ saya juga sangat terbantu dengan beliau karena ahli sini sudah mengetahui kondisi geografis ini, jadi lebih mudah saya berbicara dengan misalnya si A. Nanti ada juga kebetulan ya itu siapa cakap dalam teknologi, terus berwawasan luas, jadi sering-sering melihat apalah perkembangan di luar sana gitu, jadi bisa diterapkan di sini, dan juga kita saling sharing dengan beliau. Tentu jadi kepala sekolah tidak bisa berdiri sendiri ya Bu, kita membutuhkan partner ibaratnya. Kemudian dari pengalaman Bu Ita menghadapi kasus-kasus yang mengandung dilema etika tadi, kira-kira ada tidak pembelajaran yang ibaratnya diambil dari pengalaman Bu Ita tersebut? Ya, pembelajaran jelas banyak. Salah satunya saya juga harus butuh sabar, terus sebisa mungkin menjadi teladan. Jadi saya menegur orang itu dengan teladan saya. Jadi mereka itu melihat, oh ternyata kepala sekolah ini berseperti, jadi saya harus seperti ini. Terus juga yaitu saya ingin berusaha menjadi sosok pemimpin yang bisa dijadikan contoh lagi, jadikan contoh yang baik, walaupun saat ini saya merasa belum jadi contoh yang baik, tapi ya harapan saya bisa membawa perubahan baik buat diri saya sendiri khususnya, ataupun bagi bapak ibu guru di sini, agar kegiatan belajar mereka itu berdampak pada murid, dan istilahnya kan sekarang merdeka belajar, jadi anak-anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi lah, atau suara murid itu diperhatikan oleh bapak ibu. Saya pertama jadi pemimpin pembelajaran juga itu kayak pemimpin sekolah. Banyak sekali hal yang bisa saya dapatkan ilmunya dari ngobrol-ngobrol atau hasil wawancara singkat ini bersama Bu Ita. Terima kasih Bu Ita atas sharing-sharingnya. Mungkin nanti lain waktu saya bisa belajar hal yang lain dari Bu Ita. Sama-sama. Ini minta maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih. Guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia.
bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berhak terpancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia.